Kembali lagi di Bego Teknologi bersama kita, yoi. Iya. Ada handphone yang tiba-tiba, wah emang ini sesuai perkiraan. Iya, sesuai perkiraan ternyata. Emang aku ini. Tapi sebelum kita mulai ingat ya, ini bukan review, awas aja lu. Kayak beberapa Capek ingetin orang-orang begitu. Iya, ini bukan review ya, kita ingetin sekali lagi ini bukan review, tapi ya udah langsung aja kita mulai. Ini adalah info-info di awal seperti biasa. Ini adalah seperti si Vivo X100 nih, yang kita perkirakan akan panas. Gua lebih tepatnya dan Aldi lebih kontennya Dimensity 9300 ternyata punya pasar yang gede banget. Bener dong. Gila, Vivo X100 ini laku sampai 1 juta unit. Oh, Gila. ini kayak pre-ordernya atau apanya? Iya, nggak tahu sih, baru katanya launching sih ya. pre-sale gitu sih. Gua nggak ngerti juga ya, karena baru launching ya. Iya, baru aja launching. Baru launching hari gitu. ini. Tapi mantep sih menurut gue, ini berarti promising gitu Ya. untuk ngejual sebuah flagship. Tentunya buat Vivo sih masuk Indonesia mungkin ada inilah harapan-harapan. Ya gitu. pastilah. X100 aja bagus banget itu kelihatannya sih. Iya, apalagi jualan angka-angka kan. Tapi iya. apakah akan panas seperti kita perkirakan? Nah, ntar itu urusan lain. Ngomongin soal panas, kemarin juga kita ngomongin soal panas-panas masalah Xiaomi 14. Iya. Tapi ternyata masalah panas yang dibilang di internet itu tidak mengganggu Xiaomi sama sekali. Bener. Xiaomi 14 dan 14 Pro mampu menjual sekitar 1.400.000 di 10 hari. Gila banget, dan gak cuma itu doang. Ini Xiaomi 14 ini bikin market share Xiaomi itu rank 1 gitu. Jadi kayak leap gitu loh, bung gitu. Dan gua lumayan seneng sih karena ternyata ya emang berarti emang bagus kan gitu. Ya harusnya emang begitu lah. Maksudnya dari chipsetnya udah bagus dan udah Iya. develop tahun ini kayaknya handphone udah pada Iya, mulai matang. iya, bahkan sampai hype-nya itu gue lihat ada sebuah konten katanya gak konten sih, tweet ya, dia bilang ini titanium sampai rare gitu. Oh. Karena orang pada ngejar titaniumnya kan. Ya iyalah, belum kayak special edition Iya, kan. special edition Dibuatnya nggak dan ini sih akhirnya sih kita ngelihat ini sih garis besarnya itu Snapdragon versus Dimensity. Oh pasti Gila dong. banget, 8 Gen 3 versus 9300. Siapa yang menang kita nggak tahu gitu. Iya. Dan kayaknya sih untuk kedua barang ini harusnya sih masuk Indonesia ya. Ya semoga aja ya, Ya, karena semoga. udah ada TKDN-nya dan juga udah ada janji-janji manis. Iya, jadi ngomong janji manis di ini masalah nih. Gue membawa kopi cuman nggak ada kantongnya, gimana solusi? Aduh, gue juga gak ngerti maksud lo apa. Yang penting ada di bawah deh barangnya. Di bawah ya. Aneh banget. Ini adalah ini kita apa sponsor kita hari ini, yaitu kantong Alfamart Midi. Ya, ini adalah kantong rare ya, ibu-ibu bapak. Ini tidak akan Anda temukan di kota-kota. Ini cuma nemu di kabupaten aja ternyata gitu ya. Ini gue kangen sih Sabi sama ginian gitu. Ya, gue kaget sih ada itu di sini gitu. Iya gitu ya. Ini bener-bener rare sampai gue highlight ya. Karena ini tuh emang nggak pernah ada gitu. Biasanya ada di biasanya sini. kita kalau belanja kalau di sini itu bawa tote bag gitu. Gue pakai helm. Hah, pakai helm. Iya dong. Masa pakai helm aja? Ya, lu sih tidur kalau pagi. Oh, life hack. Iya, life hack di mana itu ya? Tapi ya udahlah, daripada pakai helm mendingan pakai kantong Alfa Midi. Yoi, luar biasa gitu ya. Udahlah, makin gak jelas, mending kita ngomongin yang belum jelas juga nih. Ya, ini mulai beritanya dari X6 dulu. X6? Iya, Poco Poco X6 ini X6. katanya sudah muncul ke permukaan. Iya ya. Gitu. Ini tuh katanya terduga ini adalah rebranding dari Redmi Note 13 Pro. Jadi ada kemungkinan untuk X6 ini akan pakai 7S Gen 2. Yes. Jadi kalau misalnya masuk Indonesia, gue sih akan sangat senang gitu. Karena kan gue bilang kemarin juga bilang ini adalah chipset yang paling gue tunggu. Gue pengen lihat seberapa mantepnya atau seberapa efisiennya ini si 7 series ini sih gitu doang. Tapi ya cuman infonya nggak banyak ya. Sebenarnya sih lu bisa lihat infonya di Redmi Note 13 Pro gitu kan ya. Ini pakai OV64 gitu, 100 megapiksel dan kayaknya sih akan sama kayak X5 kemarin. Ini akan menjadi sebuah handphone 5G yang harganya sangat masuk akal. Ya pastilah X6 ini kan yang udah kayak ya mungkin Redmi Note bakal jelek tahun depan ya. Dan ada 4G-nya gue yakin ya. Nggak tahu ya. nggak Cuman tahu. yang udah pasti kalau 4G gue bakal bilang jelek aja gitu hitungannya. Maksudnya udah ada yang 5G lagi-lagi disunat gitu. Kayak tai gitu hitungannya. Ya maaf ya orang Redmi ya, mau nggak mau lo gitu Iya hitungannya. gitu ya, cuman ya seenggaknya desainnya untuk X6 ini sih ya kayak kemarin dilihat 13 Pro itu kan kotak yang slow banget Ya yang desainnya, pasti kan. ntar ada desain khasnya Poco lah gitu ya. Iya, Pasti kalau jadi hero. kuning sih mantep sih ya. Cuman ada lagi, ini cepet aja kita ya, karena lumayan banyak ternyata beritanya. Ini adalah Red Magic. Iya, Red Magic 9 Pro itu bakal hadir di bulan November tanggal 23 nanti, yang mana udah pasti dia pakai 8 Gen 3. Udah dipastikan 8 Gen 3 dan akan menjual performa gitu. Iya. Karena di sini yang di highlight adalah
ini new Ice Magic Cooling System Oh, gitu. Kemarin kan pendingin ada tuh lagi. cooling systemnya kan. Namanya apa sih kemarin gue lupa. Ya nggak tahu ada kipasnya yang Iya, tidak ada- berpengaruh sama sekali. Iya, kipas yang kayaknya cuma gimmick aja gitu. Dan dia pakai 12 GB RAM dan Iya. ya udahlah pasti akan kenceng. Ya gue sih nggak expect bakal lebih kenceng karena kemarin udah kenceng banget sih ya. Ya, yang pasti juga untuk hasilnya sih udah ada di Geekbench ya. Ini skornya sih kurang lebih 8 Gen 3 banget dari Iya. multi 7200, Buset. singlenya 2200 emang lebih kencang sih gitu. Lebih Cuman kencang gitu. Tapi sih harapan gue adalah semoga UI-nya dipermudah. gitu. kayaknya tidak mungkin dalam waktu Iya, cepat. maksudnya Red Magic ini tuh kemarin salah satu kekurangannya adalah gue udah ngomong juga ini UI-nya aja sih. Iya, UI-nya bapuk. Terlalu apa ya? Terlalu bingung kerjanya gitu, harusnya kerja dengan UI yang baik malah bikin waifu tolol gitu. Iya, tuh waifu yang sebenarnya apa fungsinya gitu, cuman Iya. menjadi hiasan aja gitu. Mending bisa dibuka bajunya, nggak bisa, Pak. Bukan buka baju dong. Kalau buka baju tuh beda lagi, bukan Red Magic itu, yang lain gitu kan. Tapi ngomongin yang lain. Yang lain juga ini adalah Realme GT5 Pro. Iya, GT5 Pro ini dengan dual engine flagship challenge di Impossible Wah. gitu. Berarti ini kayak dia tuh challenge di Impossible mungkin ini akan ini kali lebih ke dia hal-hal yang nggak mungkin kan misalnya kayak jual kamera plus performa. Oh, bukan challenge birokrasi Indo gitu. Oh, challenge birokrasi Indo. Ya, yang jelas kan kemarin kan kalau kita quote dari ibu negara Realme Iya, ya, Mbak Papa itu ya, halo Mbak Papa. Dia kan katanya akan memasukkan Realme GT Neo gitu. Oke. Mungkin ini akan menjadi GT Neo kali gitu di Indonesia. Semoga Nah, aja. nah, ini menarik nih karena kemarin itu layarnya kan kita bilang juga ini standar baru untuk Iya. flagship dan premium yaitu 1,5K. Iya. Gila, di nits 3.000 gitu gigi. Ini keren banget sih. Terus triple kamera 5.400 dan chargingnya 100 watt. Wah. Yo, ini semoga masuk Indonesia dan kita bisa cobain. Iya. Ya, Kita lihat aja nih, dua handphone ini sebenarnya masih udah mau launching tapi ini infonya sangat-sangat sedikit gitu. Iya, ini sebenarnya tuh lumayan menjadi sebuah obrolan gitu. Iya. Tapi sayangnya infonya sedikit doang ya, namanya juga leak kan Iya. gitu. Mending ditunggu nggak tahu di kapan dikeluarin. Nggak tahu sih. Kalau dia sama-sama November, cuman tanggalnya sih gue belum lihat sih ya. Gue Tapi nggak tahu. gue yang salfok di Realme GT yang ini, gue lihat tuh desainnya dia ini banget ya, Fine X6 banget ya. Malah gue liatnya kayak Realme 11-nya sih. Maksudnya dari lingkarannya agak kecil soalnya. Oh iya. Nggak kayak yang X yang lebih gede gitu, majur-majurnya Itu handphone kayak flagship. gede. Dia kayak lu kalau perhatiin tuh ada leaknya. Ini kasih tahu aja kok. Nah, itu dia. Lu perhatiin di situ tuh bam-bam kameranya sih ini menjual kayaknya Iya. nggak cuma performa sih. Ya, ini harusnya. harusnya sih udah ada minimal periskop lah gitu. Jadi ini akan menjadi sebuah HP yang kayaknya all rounder yang bisa dikasih sama Realme atau penyelamat muka Realme tahun depan. Gitu. Tapi ngomongin penyelamat juga udah mending kita ngomong pasti-pasti aja lah. Ini Iya. akan menyelamatkan lagi-lagi Aiku. Ini dia. Ini akhirnya gue seneng gitu loh. Akhirnya gitu ya, dari kemarin kita ngobrolin Aiku. Mana barangnya? Z8 masih gelap ya, jadi Iya. jadi kemarin tuh Z8 ini sedikit intermezzo aja. Iya. Z8 itu sempat kita prediksi akan keluar setelah Vivo V29e. Iya. Tapi ternyata tidak ada. Sampai terakhir Instagramnya itu posting Z7 lagi, berarti nggak mungkin ada Z8. Iya, Z7 masih di push gitu ya. Tapi ya udahlah, kita ngomongin yang pasti-pasti aja lah. Iya. Z8 nggak pasti. Nah, ini iQOO 12 ini menarik banget sih. Sebenarnya secara chipset ya udahlah 8 Iya. Gen 3 yang pertama di Indonesia katanya gitu kan. Dan beragam macamnya. Cuman gue pengen lihat doang, ini adalah namanya Q1 chipset. Ini bisa upscaling up to 2K kalau nggak salah gitu. Maksudnya gini loh, upscaling ini tuh jarang dipakai bukan gara-gara teknologi nggak ada, tapi lebih ke nggak ada yang make di teknologi si Snapdragon. Benar. Alasannya apa ya udah jelas dong, harga gitu ya. Karena kalau ini sedikit info lagi ya, jadi chipset itu tuh nggak misalnya dia punya fitur ABCD, handphone itu akan milih mau pakai yang ABCD gitu, nggak Betul. semua dipakai. Kalau semua dipakai, rasain tuh harganya bisa 20 jutaan gitu. Cuman ya itu ya, ini menarik banget. Pertama apa sih tadi dia? Speknya? Jadi si iQOO ini tuh hadir ada dua seri, iQOO 12, iQOO Yes. 12 Pro. Kemungkinan sih masuk cuman 12 ya harusnya. Uh-uh. Cuman dari kedua handphone ini bedanya tuh tipis banget, paling dari resolusinya doang, dari 1,5 ke 2K. Ya udahlah Ya gitu. udahlah gitu ya. Baterainya juga beda tipis, tapi sama-sama udah punya Q1. Q1 ini sebenarnya menariknya itu oke lah, super resolution menarik gitu. Bagus itu. Tapi di sini dia udah menjamin bakal ada 100 game yang udah ready untuk ya super resolution nih. Antara super resolution dan juga
gaming stabil di 144 Hz. Iya, dan ini juga kita highlight lagi di layarnya juga 1,5 kan, Iya. 144 gitu. Dan dia udah dites katanya di sini dia udah pakai Glory King tuh game apa sih? Glory King tuh kayak semacam Mobile Legends Cina. Gue juga heran, kenapa Mobile Legends nggak laku di Cina ya? Iya, padahal Mobile Legends tuh kayak game Cina banget Itu ya dia, gitu. makanya. Monoton kan gitu ya. Cuman 1 jam di 120 FPS itu walaupun lu main di rata kiri itu masih panas gitu. Iya. Dia bisa jaga sampai 40 derajat doang. Yang Iya. dimana ini akan menjadi sangat menarik. Ditambah kemarin kameranya kan dia highlight sedikit kan. Dia mampu untuk pamer kalau dia lebih baik dari iPhone 15 Pro Max. Betul. Ini kameranya ini pakai OV50H. Ini adalah kamera OmniVision yang baru. Up to zoomnya 100 kali. Untuk yang pro-nya. Untuk yang Pro-nya ya. Iya, gitu. tapi yang Jadi, biasanya itu juga dapat periscope. yes. Bentuknya itu dia. sama kayak enggak deh. Gue kira tadi ngomong iPhone 15 Pro. Oh, enggak 15 Pro dong. kan enggak periscope ya, Enggak yang, dong, yang enggak, Pro-nya. bukan. Ya tapi dua-duanya periscope cuman beda ininya, jarak zoomnya aja. Iya, jarak zoomnya. Tapi yang jelas ini lagi-lagi iQOO kemarin iQOO 11 itu gue nggak setuju tuh HP gaming, lebih ke all rounder sih. Iya. Ini iQOO 12 ini jangan salah sangka ya, ini bukan HP gaming plek-plekan gitu. Benar. Emang sih kesannya sih kayaknya akan ngelakuin hal yang sama lagi, yaitu dia nggak pakai banyak fitur dari 8 Gen 3. Yang pastinya Ya sih. pasti karena dia kan ngejar waktu kan. Iya, jadi- dan kalau nggak salah harganya pun juga murah banget sih pas di Cina kan. Oh iya kemarin 8 juta. Iya, Oh, sekitar 8 jutaan harga kita Cina. udah share juga di story dan macam-macam. Jadi pas ngelihat postnya tuh, wah gila Oh. suka banget sih gua. Itu iQOO handphone gila tuh. Itu gila banget dan dia masih kerja sama juga sama BMW ya. Jadi Iya. kalau mungkin itu special edition kali ya. Ya pasti itu enggak special edition. Emang dia itu memang kayak udah sama BMW aja. Dan ada 3 pilihan warna, hitam, putih sama apa gitu. Itu Oh, keren. Itu keren banget sih. Jadi ya kita tunggu aja mainnya iQOO. Harusnya kalau ngelihat dari tahun kemarin ini akan jadi di akhir tahun. Benar. Jadi siap-siapin duit kalian, hepeng kalian ya. Mungkin ini akan menjadi salah satu HP yang paling worth it sih di awal Akhir tahun ini. Di akhir tahun ini dan awal tahun depan. Semoga. Semoga. Semoga tahun depan ada Samsung. Mahal banget Samsung gitu. Tapi ngomongin Samsung juga ya udahlah kita akan ngomongin juga nih yang udah masuk. Nah, ini ya. Aduh, gitu ya. Coba dah bukan spoiler ini disclaimer aja. Kita tuh nggak sebel sama Samsung gitu ya. Iya. Kayak beberapa kemarin kan komen kayaknya kita ini bang Samsung enggak sih. Kita cuma ngasih tahu fakta-fakta ya. Kalau lu sebel mungkin lu nggak suka sama fakta kali. Tapi ya udah ya. Ini Samsung M54 udah rilis di Indonesia. Ini lumayan HP yang lumayan happening nih. Karena M series ini tuh biasanya ditunggu sama warga-warga. Iya. Gitu dan lagi-lagi ya ini cuman online gitu. Sebenarnya M54 ini tuh kalau dibandingin sama A54 itu gak ada bedanya gitu. Bedanya ada sih sebenarnya ya, bukan gak ada beda sama sekali. Ada bedanya yaitu di di dimensi sama baterai dan juga desainnya. Dan juga desain. Jadi M series ini emang ternyata jualan baterai gitu. Yeah. Dia up to 6000 mAh. gitu di support dan dia support 25 watt charging gitu. Ya lumayan lah. Gue nggak tahu sih dapat charger apa enggak sih. Harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak gitu Harusnya ya. sih Cuman enggak ya. cuman ya udah ya. Selain itu juga dia beda di kamera. Benar. Nah, M54 ini tuh support sampai 108 megapiksel. Kalau A54 ini bedanya tuh di 50 megapiksel aja. Dah, bedanya itu nggak cuma di megapiksel, ini bedanya juga di sensor. Lu harus perhatiin, ini sensornya si M54 ini pakai HM6. Ini adalah sensor yang dipakai sama Redmi 12T dan juga Reno 10 Pro Plus 5G. Xiaomi 12T. Iya, Xiaomi 12. Kok tadi gue ngomong apa sih? Redmi. Redmi, aduh ya sorry ya, Xiaomi 12T. Jadi ya ngomongin kamera mah ini udah fine-fine aja lah. Ya oke lah. Ya udah lah gitu. Nah, harganya ini dia. Waduh, di harganya ini dia harganya 6,4 juta kalau nggak salah ya. Masa sih? Iya, 6,4 juta gitu. Ini beda 100 ribu ya. Jadi sama A54 yang 6,3 juta. Sorry 6,3 juta kurang 1000. Beda sama A54 yang 6,4 juta. Waduh. Gitu. Di website Samsungnya. Cuman kalau di Tokopedia A54 sudah turun jadi 6 juta tok gitu ya. Gua nggak tahu sih ini promo apa enggak. Cuman kayaknya ini adalah langkah bagus untuk jualan A54 gitu ya. Masa lu dapat baterai lebih gede gitu kan. Terus speknya sama, masa harganya sama gitu. Jadi kayak jualan apa gitu kan. Nah, dia bukan numbalin sih tapi membuat highlight lebih ke A54 sih gitu. Jadi ya ini oke lah untuk kalian yang mungkin kemarin mikir-mikir soal A54 bisa cek sekarang sih. Tapi ya. sih gue gak bakal mau M54. Iya sih. Gue gak bakal mau M54 Iya. karena dari desainnya itu M54 terlalu old school untuk sebuah Samsung Iya gitu. sih, maksud gue
Gitu ya. Dan satu lagi dia pakai Exynos juga di Iya, keduanya. A54 itu sebenarnya bagus sih. Exynos bagus itu. Iya bagus. Kemarin kita udah review, kasih lihat aja kok. Udah review ini lumayan views ya kan. Iya. Itu lumayan HP yang menjadi salah satu HP yang sangat worth it sih untuk di harganya gitu. Ya udah lu tinggal pakai aja. Salah satunya masalahnya adalah di panas lagi-lagi. Iya. Nah, ini Exynos ini tuh emang ya tau sendiri ya. Bukan MediaTek lagi yang panas sekarang. Bahkan gue nyari nih, ini ngomongin MediaTek intermezzo dikit ya. MediaTek versus Exynos, gue tuh sempet nyari soal, gue sampai searching Vivo X100 overheat. Nah. Gak ada nih. Emang Gak ada gitu. Jadi MediaTek tuh bertobat gitu. Nah, Exynos ini tuh kayak, gue nggak tahu ya apa yang terjadi sama Samsung. Gue nggak ngelihat ada, mungkin emang soal ISP bagus gitu. Iya. ISP dan One UI-nya sama Exynos ya udah klop banget kan Iya. gitu. Jadi, tapi menurut gue masa sih lu bisa panas cuma buka Instagram gitu, kayak ya gimana gitu ya, maksudnya ya tolong lah ada update software lah gitu kan ya, kayak yang dilakukan sama iPhone gitu, apapun Ya. lah dilakukan, cuman ya gak cuma A54 aja, ini juga ada A34. Nah ini dia Jadi ya. di bawahnya A54 Iya. yang baterai gede tapi chipsetnya di bawah A54. Nah ini ya, M34 ini nggak sama kayak M54, maksudnya kayak A54. Jadi M34 itu tidak sama dengan A34. Tidak sama. Tidak sama gitu ya. Dari chipsetnya kalau A34 kemarin dia pakai Dimensity 1080. Bagus. Bagus itu bagus banget, itu kayak stabil gitu. Nah, ini kalau dia pakai Exynos 1280. 1280. Kayak Ini- generasi sebelumnya A54 lah. Iya, ini kalau lu nggak tahu ini dipakai A33 sama A53. Yang kalau lihat artikelnya silahkan tunjukin lagi kok, Pak. A53 ini punya isu di panas lagi-lagi. Panas lagi. Gitu. Dan sampai ada artikel di. Ini kenapa nggak mau di fix sama Samsung gitu? Karena itu masalahnya bukan di software, Iya. di hardware-nya. Iya, di hardware dari situ pasti. Hardware sekir kurang optimal ya udah. Kurang optimal mungkin, dan bahkan di Indonesia ini kemarin dulu kalau perhatiin A53 itu nggak di-push banget. Ya. A53 itu bahkan gue dengar ya A53 ini tuh di-cut dan dia push A52s. Yes. HP legend. Iya bagus banget. Bagus banget lu tinggal. Nah, ini jadi kayak dia mau nurunin chipsetnya, mungkin kayak dibuka lagi gitu kan, udah ganti aja panelnya gitu. Ada water drop, pasanglah ke M34. Ya udah ya, cuman dan dia gak cuma di situ aja. Ini baterainya tadi 6000, di sini juga 50 megapiksel kameranya, tapi sensornya gua nggak tahu karena kita nggak megang dan gue cari info di internet belum ada. Belum ada yang nge-share gitu ya. Terus harganya di sini A34 itu harganya itu 4 juta, berapa nih? 4 juta kurang 1000 atau 3,99 gitu. Ini beda sama A34 yang 5 jutaan. Oh, Gitu. lumayan. Ya harusnya make sense sih. Maksudnya 1080 itu kan lebih baru daripada 1280. Kalau dia harganya sama sih, wah gitu kan. Ya udahlah. Dan kalau di Tokped A34 ini udah turun juga. Ya gue cek tadi di 400.000 turunnya, lumayan gitu. Nah, cuman M534 ini tidak dijual di Tokopedia. Ya, gue nggak tahu gitu ya. Jadi kayak Dia eksklusif di mana kali? eksklusif di Samsung aja sih. Oh gitu. Di Samsung Store aja gitu. Tapi ya masalahnya lagi selain chipset tadi, ini dia ngeluarin cuma satu varian yaitu 8128. Nah, Iya, ini- kayaknya udah nggak siap jualan sih. Iya, ini M34 ini terasa sangat decoy sih menurut gue ya untuk nge-push A34 menurut gue. Enggak sih, ini untuk nge-push KPI. A54 udah bagus, ngapain pakai decoy lagi? Tapi ya mungkin kalau kalian itu yang kemarin nyari-nyari A53 gitu cuma dapat A52s. A52s juga sekarang udah goib. Ya mungkin ini bisa lah jadi Iya. obat inilah, obat rindu kalian. Karena kan Samsung ini kan fansnya ini kan kayak wow, aku harus One UI gitu. Bisa. Aku cinta Exynos gitu. Dan kedua, dan HP-HP tadi kita sebutin tadi itu udah support One UI 5.1 lah. Jadi kayak sebenarnya Ya, ya pasti udah. bakal dapat yang 6 juga lah itu kan Ya 6 masih baru. juga sih. Dan soal update kalau nggak salah gue denger tadi berapa sih, 4 tahun nih kalau nggak salah. Ya pokoknya udah standarnya Samsung Iya, udah lama. Udah gitu. standar Samsung lama ya. Tapi ya apakah worth it? Menurut gua lu bisa cek HP lain sih.
Iya, desainnya tuh dikarenakan tahun ini si Samsung tuh desain S23 banget. Ya mungkin kita boring, tapi sekalinya dikasih yang lama tuh gua rasa kayak mendingan yang sekarang gitu. Iya, kayak- Desain S23 udah paling bagus gitu Iya, hitungannya. jadi A series sih, A series dapat highlight lebih sih menurut Iya, gua. jadi M itu kayak Jadi M series jadi kayak jadi- dia meh. dia keluar itu karena dipush sama bos aja gitu kan. Iya. Jualan dong M series dong. Oh iya masukin. Ya, Gitu. jadi gue bingung banget nih, aduh yaudahlah cuman ya siapa tahu kan ada yang butuh baterai lebih besar dengan yang lainnya yang jelek gitu hitungannya. Iya. Nggak tahu juga gue. Ya semoga bagus lah. Semoga main-main juga kita sama M series ini. Ya semoga gitu. aja biar Habis- kita tahu. Siapa tahu lebih bagus gitu. Kayak S23 FE kan gitu. Iya, seperti S23 FE lagi. Aduh. Ya udahlah, gitu. Ada juga yang bikin kita frustasi selain Samsung itu adalah kemarin berita dari menteri. Iya, sebenarnya bukan bikin frustasi itu bukan menterinya, Bukan. tapi beritanya yang tolol-tolol. Iya. Bikin headline doang kerjanya. Iya, bikin headline. Sebenarnya kemarin itu kalau lu perhatiin tuh rame banget. Jadi Iya. ngomongin soal 5G ini tuh buat apa sih YouTube dong? Dijadiin judul. Jadi judul. Wow. Oh, jadi Lo judul. tahu kan Indonesia orang tolol-tolol gitu loh. Orang Indonesia itu males banget untuk baca berita. Iya. Gitu. Sebenarnya itu tuh nggak begitu ya. Jadi Iya, kayak bener, jadi bener. kayak 5G-nya ini tuh sebenarnya mereka tuh mencoba untuk fokusin ke Nusantara baru apa sih? Ya IKN kali ya. Ya pokoknya gini, Iya, itulah. dari dia tuh sebenarnya statementnya cukup make sense gitu. Iya. Yang lu ngapain minta 5G kalau lu gunain cuma di YouTube doang gitu. Iya, Dia gitu. pengen kalau mau punya 5G ya harus ada kebutuhannya kayak Iya. buat AI, IoT, IoT yang sih. memang bener sesuai emang kenyataannya seperti itu 5G itu digunakan. Iya, Gitu. jadi sebenarnya mungkin yang gua di sini selain quote tadi salah, mungkin maksudnya nanti menteri ini bilang ya warga kita belum siap aja. Iya, warga kita belum siap. Iya. Cuman jangan dipotong gitu Iya, jangan kata-katanya. dipotong ya demi traffic gitu ya. Cuman ya Iya. gue jadi sebel aja sih kualitas jurnalistik ya. Sebenarnya mereka juga yang nulis itu teman-teman kita juga gitu. Tapi ya udahlah. Sebenarnya ini tambahan lagi sih. Sebenarnya tuh pemerintah itu untuk Kominfo tuh dia udah invest 8 triliun Iya. untuk nerbangin satelit gitu. Ah. Dan udah terbang harusnya. Iya. Dan harusnya bisa ngorbit bulan ini dan bisa digunain 2024. Iya. Itu fungsinya untuk pendidikan, Iya. untuk pemerintahan dah gitu. Jadi dan mengisi blank spot ini kayak ada daerah-daerah tuh yang nggak dapat Daerah internet. 3T kalau nggak salah. Iya. Tertinggal, terapa, Iya, terlupakan atau jadi apa. kayak nggak dapat internet. Nah Iya. ini maksud gua kan bagus ya. Iya. Tapi yang di highlight kemarin itu masalah itunya doang, Ya, kayak itu YouTube-nya doang. Jadi dia. dan orang-orang tuh berteriak seolah-olah mereka sangat pintar gitu. Maksudnya Iya. tanpa melihat judul dan Iya. tanpa melihat isinya. Jadi gua kemarin tuh ini ranting aja nih, sedih sekali gitu. Maksudnya karena kita kan bergerak di media teknologi ya. Iya. Mereka juga, tapi kok masa sih lu harus banget menggiring opini segitunya gitu ya? Awalnya tuh gue pikir kayak emang gue pengen sebel juga sama Kominfo. Iya dari dong. headline-nya. Wah, Iya. headline-nya sangat bodoh sekali Ini nih. apaan nih gitu? Pas dibuka, oh. Kok bisa menteri begini? Ternyata pas dibuka masih bagus aja Iya, gitu. masih oke Masih gitu. oke gitu. Jadi ya kita nggak jilat pemerintah dan kita tidak dibayar pemerintah. Cuman menurut gua agak parah sih kalau lu pemerintah udah ngelakuin sesuatu untuk teknologi kita ngomongin koneksi cuman kitanya begitu ya. Iya, ya walaupun ya udah. Ya udahlah gitu ya. Tapi semoga aja ya ini bisa lah 5G gitu loh ya. Walaupun kita juga pesimis sebenarnya. Iya 5G pesimis sih. Karena udah ada 6G. Iya. Di Cina tuh udah coba 6G kalau nggak salah gitu. Cuman ya udah. Ada juga percobaan yang lain ya. Ini kita mau ngomongin juga. Ya ini apa sih namanya tadi? Nih di Indo sih nggak ya, sebenarnya ya udah mencerminkan di Indo tuh nggak melek teknologi secara gimana Iya, gitu. iya. Karena ini hal menarik di luar negeri namanya Human AI. Nah, lu tahu nggak Human AI? Kalau nggak tahu udah berhenti aja nonton di video sini. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi- Tapi kalau lu mau tahu kasih tahu gitu. Iya, ya Human AI ini tuh desainnya tuh kayak based on AI Iya. gitu. Handphone yang ditaruh jadi kayak mic, Iya, kayak mic wireless di sini plek. ditaruh di sini lu kalau tahu mic Saramonic gitu Iya. kan. Nah, ditaruh di sini nih. Iya. Nah, di dalam teknologinya itu dia diperkuat sama Snapdragon ya, Oh, pakai iya. chipset Snapdragon yang dimana kemarin kan Snapdragon kan AI Yoi. gitu. Dan dia banyak banget fungsinya kayak misalnya kayak lu dia baca chat semuanya untuk nge-summarize chat Iya. gitu. Jadi misalnya nih, ini misalnya gua sama Aldi lalu Aldira nih ngobrolin gua Aldira satu grup nih. Gua ini lagi nggak baca chat. Ya. Gitu kan. Gue tinggal ngomongin apa sih Aldira sama Aldi? Dia bakal ngomong nih, Aldi sama Aldira tuh ngajak nongkrong di sini. Iya. Nah, itu di mana bagus sih sebenarnya. Walaupun memang ada
anehnya itu cara publikasinya sih. Ya cara publikasi satu, cara penggunaannya menurut gua sangat aneh gitu. Masih belum matang banget sih. Iya, ditambah dia itu udah mulai menjual gitu. Tapi ya untuk itu cara dia. penggunaannya sendiri ya pertama dia itu pakai hand gesture Oh, kayak Apple Watch ya. Iya, itu keren Kayak banget. gini-gini kan. Terus juga ada proyektor, bisa proyeksi cahaya di tangan kita. Iya. Atau nggak tap di sini. Wah, gila. Ini dan gue penasaran sih sama speakernya tadi sih. Iya. Speakernya kan dia bisa di sini ya. Itu kedengaran orang guys. Nah, itu juga speakernya juga pinter katanya. Jadi itu bisa kayak speaker kecil dan juga kalau butuh gede dikencengin suaranya. Oh. Jadi memang bisa mengatur inilah. Cuman orang-orang sekitar kita tahu nggak ya? ya Itu pasti tahu. tahu ya. Pasti gitu. tahu bisa dengar. Cuman kan karena suaranya kecil ya mungkin jarak dengernya ya nggak jauh gitu. Iya, hitungannya. dan gak cuman soal tadi doang gitu. Dan Iya. dia juga ngomongin soal kamera. Iya. Iya, dia bisa foto cuman tap doang gitu. Jadi Bisa kayak POV Iya, gitu. bahkan bisa kayak identifikasi objek kayak dia sih promosiin soal makanan, obat. Yes. Jadi misalkan nih buah ini isinya apa aja, yang di kandungannya apa aja. Iya, kayak kandungan apa? Jadi kayak misalnya lu megang kalau yang di ini sih buah naga. Buah naga gitu. Buah naga nih isinya apa? Kalorinya berapa Iya. gitu. Dan dia bisa nge-track gitu, nge-track kayak gula lu berapa. Jadi kayak misalnya makan kacang nih protein lu cukup gitu. Iya. Sebenarnya secara teknologi ini sangat promising. Iya. Dan gua ngelihatnya mungkin ya teknologi akan mengarah ke sana gitu. Bisa aja, cuman menurut gua nggak secepat itu. Iya, loh. memang sih, memang sangat cepat dan cara dia untuk tiba-tiba ngejual Iya. tanpa ada publikasi dulu Iya. agak aneh menurut Agak gua, aneh, gitu. Kayak ini Black Mirror ya. Itu Iya, dia, kan? benar. Jadi Apa tuh sih distopia ya gitu. pokoknya tuh sangat-sangat ngablu gitu. Ngablu gitu ya. Nah, itu maksud gua. Jadi aneh banget ya. Ditambah dia tuh sangat bisa ngeluarin statement ini adalah pengganti smartphone. Oh iya. Kalau misalkan dia nge-set ini adalah smartphone companion gitu, aksesoris baru, bukan jam tangan, bukan smartwatch, bukan smart band ataupun yang lain, gue sih bakal penasaran. Iya. Cuman ini belum kayak pengganti smartphone. Dimana sih gue sih ngelihatnya bahkan mereka ya itu videonya itu harusnya video untuk marketing. Iya. Masih kesusahan. Apalagi kita user biasa. Pasti akan emosi mengeluarkan $699 Itu gitu. dia. Cuman ya udahlah, mending langsung aja ke Paculop Duit. Paculop Duit. Nih, ini pertanyaan pertama dari Jasmi R. Ya itulah pokoknya. Makin kesini perkembangan HP tuh kayak stagnan ya, nggak ada terobosan yang berarti kayak zaman Steve Jobs. Wow. Maksud gue bukannya HP sekarang makin jelek atau nggak ada inovasi sama sekali gitu, tapi kayak kurang gimana gitu. Kalau fold flip itu zaman lipat dulu udah ada ya kan, cuma bedanya sekarang full screen aja. Gue berharap Project Ara atau Google Glass yang bisa di remote pakai HP bisa ada lagi. Wow, tadi ini sih sebenarnya untuk Google Glass ini sih sebenarnya dulu pernah dipakai, seinget gue ya, tapi bikin bokep. Ingat gak lu? Ya sekarang kan Jadi- udah ada lagi sebenarnya Ray-Ban Meta. Iya, Iya Ray-Ban kan? Meta kan gitu. Tapi ya gitu, maksudnya ada banyak pertimbangan untuk bikin teknologi sebenarnya yang gue tangkap tuh teknologi itu sebenarnya udah jauh di atas, cuman society-nya belum siap aja. Iya, sih. gimana cara penggunaannya aja sih yang belum tahu gitu. Karena memang kebutuhannya apa sih lu pakai kacamata yang begitu? Iya. Pertama lu beli kacamata, lu bisa menyesuaikan sama mata lu gitu. Iya, Itu gitu. ribet banget kalau Ribet orang banget. ngerti. Apakah lu pengen cringe seperti konten yang kerja di kereta? Nah. VR ya itu ya. VR Iya, ya. itu beta quest gitu ya. Cuman kalau ngomongin gak ada inovasi sekarang sih bukan gak ada inovasi sih, gue lihat inovasi mahal sekarang tuh diturunin ke murah. Benar. Sekarang itu tuh, makanya kemarin tuh ada yang ngomong, ini ngomongin chipset lagi ya, Snapdragon 695 nih akan menarik kalau 2 juta. Iya emang Iya. menurut gua tahun depan akan sangat murah 695 karena udah banyak kan. Ya. Demand-nya juga sesuai gitu. Jadi 2 jutaan. Dan gak cuma itu aja, lu kalau perhatiin HP-HP sejutaan sekarang udah ada fingerprint. Nah, Fingerprint itu dulu adanya cuma di kayak HP-HP mahal gitu. biasanya di belakang doang Iya, kan. di belakang. Emang gitu. era-era Sekarang zaman tuh dulu. mantep banget dan ngomongin lipat juga, lipat itu sebenarnya ini walaupun agak goib sih. Kemarin kan dijanjiin kita tuh untuk flip ke situ tuh si Tekno. Mana flip Teknonya dong? Dia. Jadi Gitu. sebenarnya perkembangan tetap ada, tapi Tetap ada. memang kayak ya susah juga kalau lu mau liatin gitu. Kayak ini aja sebenarnya ngomongin flip ya, ngomongin handphone lipat itu udah ada dari sebelum COVID gitu. Udah, ya kayaknya kalau nggak salah sebelum COVID apa awal COVID gitu. Gue inget banget
itu tuh era-eranya tuh udah mulai handphone konsep-konsep gitu, itu jadi matangnya sekarang gitu tuh. Memang butuh waktu. Kalau sekarang eranya tuh era AI sebenarnya. AI sekarang. Era AI sekarang belum matang, tapi udah mulai di ya garang-garangin itu. Ini pakai ini, bisa ini. Kita belum tahu penggunaannya apa. Cuman nanti mungkin di 2024 akhir ataupun 2025 akhir bahkan ada hasilnya gitu. Iya, prediksi gue aja ya. Itu kan efisiensi sangat bagus di flagship. Ya, Di mid range ntar gak ada lagi tuh kayak GT10 Pro tuh. benar. Yang panasnya tuh nggak jelas gitu. Ya. Tapi ya udahlah. Tapi ya sebenarnya bukan nggak ada inovasi, cuman udah banyak inovasi jadi nggak kelihatan. Iya Itu benar. doang sih. Sekarang tuh inovasi untuk mengoptimalkan aja sih. Optimalannya dan mempermudah hidup orang aja sih. Ya udah. Nih yang kedua, kisah Kulo 4488. Punya OS sendiri tapi masih bisa install APK, sama aja bohong. Coba deh brand Cina bikin OS sendiri kayak iOS gitu. Lo gak ada hubungannya sama yang gak ada hubungan sama Android, kira-kira laku nggak ya? Huawei aja KO kata siapa? Huawei itu laku di China gitu. Iya. Ya Huawei itu tuh di nerf doang menurut gua. Di nerf doang. Dia kalau misalnya embargo yang dari Amerika itu dilepas, tuh laku banget sih. Iya. Ya, jadi kayak ya gimana, dan ngomongin soal OS juga, OS itu tuh nggak sembarang kayak lu bikin lalu implementasi dan jadi gitu. Enggak, susah sekali. iOS itu yang sekarang aja nih, iPhone 15 aja tuh masih ada bugnya. Iya. Jangan salah gitu. Jadi kayak emang nggak akan bener-bener 100% clear untuk OS. Jadi kalau ekspektasi ya jangan ketinggian aja sih sebenarnya itu. Ya, sebenarnya kalau misalkan ngomong ya OS sendiri gitu kayak bikin kayak iOS, menurut gue itu terlalu repot. Repot Maksud sih. gue brand-brand handphone pasti bisa gitu. Cuman brand-brand handphone ini kayak ngapain juga gitu hitungannya. Pertama, ini aja dua udah ribet. Masalahnya itu bukan ribet dari dua OS majornya ini, tapi ribetnya tuh ke developer yang kasihan dong. Ntar developernya dibikin aplikasi Instagram mesti buat Xiaomi, buat Vivo, buat iOS, buat Apple, bener. buat Harmony. Wah, repot Repot gitu sih loh. developer Instagramnya Iya. juga. Misalnya kita ngomongin Instagram gitu ya. Iya. Jadi kayak ya susah sih, dan Apple itu tuh ya OS-nya dari awal sih. Itu Lu dia, bayangin berapa semuanya tahun? pada grinding Pak dari awal Semuanya gitu. grinding sih. Jadi Iya. kayak kita ada di era perubahan mungkin gitu. Mungkin. Mungkin ya. Jadi kayak mungkin HP-HP China ini akan menuju ke OS yang lebih mandiri. Benar. Gitu. Nggak pakai Android. Tapi apakah akan langsung bagus dan tidak ada bug? Tidak mungkin. Cuman gue yakin sih OS yang China yang baru-baru HyperOS, OriginOS tuh nggak mungkin lepas dari Android gitu. Yes, Maksud yes, gue masih ada. dia itu ingin memperkuat khasnya mereka aja gitu. Iya. Cuman jadi Androidnya ini ya sistem Google sistemnya ini ya sebagai adisional yang penting aja gitu. Kenapa para brand itu ingin menguatkan khas? Kenapa? Karena ya untuk memperkuat ini aja komunitas gitu. Kalau Benar. komunitas kuat ya udah mereka aman secara perusahaan kan gitu. Benar. Tapi ya udahlah, kita tunggu aja lagi gitu. Nah, ini yang terakhir dari Ian Batrix 8695. Kalau memang Redmi Note 13 series disunat, gue urungkan niat beli Redmi Note 13 Pro Plus. Kayaknya sih yang disunat sih kayaknya bukan Pro Plus sih. Jadi ya makanya. Iya, Pro Plus itu tuh udah pasti 5G. Kalau Pro Plus itu 4G udah tidak jualan tuh Redmi. Jangan dibeli. Iya, udah susah sih, untuk Iya. untuk ngejual, bahkan kayak minta tolong dong review yang bagus-bagus gak bisa. Gak bisa. Gitu, Nggak kayak- bisa. Biasanya nggak Iya. bisa, apalagi kayak Tapi begini gitu. sebenarnya untuk TKDN-nya sih sebenarnya Redmi Note ini akan menjadi 5G semua gitu. Ya. Dari TKDN, cuman Ya. namanya juga perusahaan ya kan. Banyak hitung-hitungannya ya bisa jadi ada 4G sih. Iya, dari dulu aja ada TKDN tapi barang yang nggak ada pun juga bisa. Iya banyak gitu. Banyak kemungkinan TKDN itu nggak segala-galanya kan. Iya. Tetap ke perusahaan itu yang akan menentukan ini ada 4G apa enggak. Cuman ya kayak kemarin lagi kan tiba-tiba Redmi Note 13 4G ada gitu. Itu sih bobonya akan dibuang ke negara kelas kayak kita gini, Indonesia, India, China mungkin. China ya udah. Maksudnya Indonesia. China udah India. bagus kan. Iya, India dan kelas-kelas yang mid range banget gitu. Iya. Gue yakin banget. Kenapa? Karena 4G ini pertama udah chipsetnya udah nggak dijual. Artinya mereka stok doang. Iya. Mereka mau ngabisin stok plus ngejual plus menjaga market share karena harganya murah dan pasti ada yang beli. Nah, itu dia permasalahannya gitu ya. Ya udahlah, rasanya tutup aja lah di. Jadi ya udahlah ya, mungkin itu aja dulu Bego Teknologi kita minggu kali ini. Kayaknya minggu depan tuh bakalan rame banget ya. Banyak rame handphone banget. baru. Iya, rame banget sih. Minggu depan tuh gue pastiin kita akan seneng-seneng lagi sih. Iya, makanya nih. Jadi stay tune aja buat di minggu depan ya untuk Bego Teknologi. Jangan lupa subscribe
Subscribe. nih. Kita nggak nyampe 200.000 nih tahun ini. Wah kayaknya kita channel udah bobrok nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting banyak yang nonton nih Bego Teknologi. Jadi sampai jumpa di minggu depan ya. Bye bye.